warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan materi tentang hubungan pelanggan. Pengertian manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah proses pengelola informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek atau produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Barnes dan Piccoli et al. Mengemukakan bahwa CRM adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih mendalam, dengan memadukan setiap aspek dari setiap kontak dengan pelanggan, termasuk penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Dengan diterapkannya CRM, memungkinkan perusahaan untuk memiliki kapabilitas untuk memahami perilaku pembelian pelanggan dengan lebih baik untuk menentukan tipe komunikasi yang bagaimana yang seharusnya dijalankan dalam menghadapi pelanggan. Manfaat dan tujuan manajemen hubungan pelanggan. Dari perspektif pelanggan, sistem manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan dengan baik dapat memberikan interface yang menyeluruh bagi pelanggan yang menghantarkan kustomisasi, dan personalisasi. Beberapa manfaat dari manajemen hubungan pelanggan yaitu: yang pertama, mendorong loyalitas nasabah. Aplikasi manajemen hubungan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan nasabah, baik via web, call, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan. Ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. Aplikasi manajemen hubungan pelanggan memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi penjualan, dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan. Pengguna teknologi web atau call center misalnya akan mengurangi biaya serta proses administrasi yang mungkin timbul. Konsep manajemen hubungan pelanggan. Konsep utama dari manajemen hubungan pelanggan adalah pembentukan nilai. Tujuannya adalah bukan memaksimalkan keuntungan dari transaksi tunggal, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan serta memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan. Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan merubah pelanggan baru menjadi pelanggan reguler, sehingga akhirnya dapat menjadi advokat yang aktif, serta meningkatkan pendapatan dari pelanggan yang ada dalam menghadapi persaingan yang tinggi, globalisasi, turnover pelanggan yang tinggi, dan berkembangnya biaya akuisisi pelanggan. Strategi manajemen hubungan pelanggan. Strategi manajemen hubungan pelanggan didasarkan pada filosofi personalisasi. Personalisasi berarti tujuan dan pelayanan kepada pelanggan harus dirancang berdasarkan preferensi pelanggan dan perilaku pelanggan. Personalisasi menciptakan kenyamanan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah mendatangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan melalui hubungan personal. Setelah personalisasi mengambil tempat, sebuah perusahaan perlu meneruskan hubungan dengan pelanggan.
Strategi hubungan pelanggan sangatlah penting dalam menciptakan loyalitas nasabah. CRM didasarkan pada prinsip dasar yang menyatakan bahwa layanan yang baik tidak menjamin kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan tidak menjamin loyalitas. Karena itu timbul kebutuhan akan hubungan pelanggan yang kuat untuk membangun loyalitas. Langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam strategi manajemen hubungan pelanggan diantara: 1. Berusaha mengenal pelanggan secara personal. 2. Menyimpan data pelanggan dengan membangun basis data yang terdiri dari nomor telepon dan alamat rumah. Kemudian yang ketiga, mempelajari preferensi dengan menganalisis data yang diperoleh melalui survei dan jajak pendapat. Yang keempat, melakukan riset pelanggan. Yang kelima, bersikap jujur kepada pelanggan. Yang keenam, mengakui jika terjadi kesalahan, masalah, atau penundaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.